Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, nggak terasa ya udah memasuki materi yang keempat dan merupakan materi yang terakhir juga yang akan diterima teman-teman dalam kegiatan Tabaruk 2 kali ini. Oke, untuk materi keempat ini, teman-teman bisa sedikit santai ya, santai saja, tidak perlu grogi atau apapun, karena materi keempat ini sudah dikatakan sama Teh Wahidah tadi, akan diisi oleh para pengurus dari Lembaga Dakwah Kampus dari Dakwah Jamiah, yakni mengenai pengenalan Departemen LDK DDC. Nah, mungkin ini nantinya menjadi gambaran buat teman-teman ada apa saja sih di LDK DDJ itu gitu. Dan seperti apa aja. Mungkin menjadi gambaran juga nanti teman-teman ingin masuk di departemen mana gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan kepada para pengurus LDK DDJ IAID untuk memaparkan materi mengenai pengenalan Departemen LDK DDJ. Saya persilahkan. Baik, cek. Halo semuanya. Halo, suara saya ada? Ada, Teh. Ada, Teh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Teh Ai sebagai moderator yang telah memandu untuk materi yang keempat ini. Sebenarnya ini bukan materi sih, lebih ke pengenalan. Jadi para peserta semuanya santai saja gitu. Karena juga kalau misalkan dari sananya tegang, ke saya juga agak grogi gitu ya. Jadi untuk yang pertama, jadi Departemen Kaderisasi itu ya. Jadi perkenalan dulu ya. Nama saya Wahidatul Khairiyah dari Prodi PGMI 4B. Saya diamanahkan sebagai ketua dari Departemen Kaderisasi. Nah, apa sih Departemen Kaderisasi itu? Jadi, Departemen Kaderisasi ini departemen yang bergerak dalam mempersiapkan para penerus dari estafet kepengurusan yang tahun sekarang. Jadi kaderisasi itu adalah yang mengurus kader-kader yang nantinya akan menjadi pengurus gitu di LDK. Dan di kaderisasi itu ada 3 tahap untuk gambaran umumnya. Yang pertama ada input. Nah, proses input ini di mana sih? Nah, jadi kemarin teman-teman semuanya mengikuti kegiatan Tabaruk 1 yang alhamdulillah kemarin dilaksanakan secara online dan offline. Nah, itu merupakan kegiatan input atau rekrutmen ya untuk keanggotaan LDK DDJ. Nah, untuk yang kedua ini ada proses. Apa sih yang disebut dengan proses itu? Contohnya seperti apa gitu. Jadi contohnya seperti kegiatan mentoring, terus kita lihat apakah teman-teman semuanya sering aktif mengikuti kajian, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kegiatan Tabaruk ini juga sebenarnya merupakan program kerja dari Departemen Kaderisasi gitu ya. Jadi ini adalah proses pemeliharaan teman-teman semuanya, kader-kader yang nantinya akan meneruskan estafet perjuangan dari angkatan kita gitu.
Nah, untuk yang selanjutnya output. Nah, output ini tuh di mana sih? Gimana sih? Jadi kita yang memulai rekrutmen gitu ya, penerimaan anggota, kita yang mengurusnya. Lalu bagaimana sampai teman-teman itu menjadi pengurus di LDK gitu. Jadi tidak seperti ini, kita merekrut, kita mengurusnya di mentoring, tetapi teman-teman tidak sampai menjadi pengurus gitu di LDK. Berarti proses di kaderisasi itu tidak sempurna gitu jika teman-teman semuanya yang kemarin ikut tabaruk 1, ikut mentoring tidak sampai menjadi pengurus gitu. Jadi kami harap dari sini, dari para pengurus semuanya, teman-teman yang sudah daftar di tabaruk 2 itu nantinya mohon maaf bisa menjadi pengurus di LDK DDJ gitu ya. Nah, itu sebenarnya sih hanya gambaran umum saja mengenai Departemen Kaderisasi. Jadi lebih ke pengkaderan gitu ya. Dan mohon maaf tadi saya lupa memperkenalkan anggota dari departemen saya, dan di sana sudah ada kode-kode di belakang kelihatan. Ada siapa di sana? Ada yang kenal sama yang di belakang saya? Nah, itu juga ada tuh. Oke, jadi ada sekretaris bidang ya di Departemen Kaderisasi, namanya itu Teh Wida Wardatusopa. Silahkan Teh Wida. Nah, ini ya. Jadi itu adalah sekretaris bidangnya. Dan untuk yang selanjutnya ini ada yang ada anggota lagi, ada Kang Ari ya, Kang Ari Ramdhani. Kang Ari, ada nggak di sini? Kang Ari bilang halo dong. Ada Kang? Hai. Oh, suruh bilang halo malah bilang hai. Halo, hai. Nah, jadi on cam coba Kang Ari. Mungkin para peserta semuanya ingin melihat Mana kegantengannya? duta sampel lain. Ini tuh lagi perkenalan Kang Ari. Jadi kaderisasi itu sangat bangga ya teman-teman semuanya karena kita memiliki Kang Ari gitu. Sebagai duta sampo gitu ya. Oh iya, dirahasiakan. Jadi itulah keseruan kami, dan yang selanjutnya ada Teh Tuti Lia Zahra. Teh Tuti ada? Ada. Ya, ada. Bisa on cam Teh? On cam. Biar pada tahu. Biar pada tahu semuanya. Oke, bilang halo dong Teh Tuti. Apa? Bilang halo dong sama peserta semuanya. Halo peserta semuanya. Hai, penasaran permainan bango. Itu dah bingung, bukan bango ya Kang, maaf. Ini adalah pencetus permainan bango ya rekan-rekan semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya di kaderisasi itu ada penanggung jawab kegiatan mentoring ya, yang suka memantau teman-teman semuanya, para peserta semuanya, kegiatan mentoringnya lancar atau enggak gitu ya, sering aktif atau enggak di grup mentoringnya. Jangan kira teman-teman semuanya kita membiarkan begitu saja gitu, udah enggak hadir beberapa minggu gitu ya, kita punya gitu catatannya, siapa yang sering aktif mentoring, siapa yang sering tidak mengikuti begitu. Dan penanggung jawabnya ini ada dari Ikhwan dan ada dari Ahwat. Untuk yang pertama dari Ikhwan ada Kang Dadan. Mana Kang Dadan? Hai. Halo. Oke, jadi itu ya Kang Dadan. Mungkin para Ikhwan di sini sudah pada mengenalnya. Itu yang bertanggung jawab di bidang mentoring gitu. Nah, untuk yang akhwatnya ada Teh Novita. Teh Novita, halo. Oh, kita sedang ada di kediamannya Ketua Umum. Oke, di sini Teh Novita ada nggak? Masuk nggak Teh Novita? Halo Teh. Ada. Oke, bisa on. Bisa lah. Bisa lah, masa enggak? Iya. Teh Novita, halo Teh.
Mungkin Teh Novita Iya, Teh. terlebih dahulu ya. Dipersilahkan Teh Novita untuk on-cam. Nah, iya. Inilah. Halo Teh Novita. Jangan malu-malu. Hai. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Teh Novita. Iya, sama-sama, Teh. Nah, jadi itulah para peserta semuanya, sahabat dakwah semuanya, para anggota dari Departemen Kaderisasi, dan mohon maaf gitu ya, kita rame sekali di sini, karena mungkin itu bagian dari tugas kami gitu, membangun kedekatan dengan teman-teman semuanya, bagaimana caranya supaya teman-teman semua itu nyaman gitu, betah di LDK DDJ, tetapi apa ya, masih dalam batasan-batasan yang wajar kayak gitu ya. Seperti saya yang sering ngontek kayak gitu ke teman-teman semuanya, atau ada yang sering japri dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah bagian dari tugas kami gitu dalam bagian proses tadi mengurus pengelolaan gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada para peserta semuanya, rekan-rekan semuanya, sahabat dakwah semuanya, jika mungkin gitu ya ada yang merasa terganggu karena saya sering japri, sering ini itu komen snap dan lain sebagainya. Tapi itulah gitu bagian dari tugas kami, amanah yang diberikan oleh para BPH kayak gitu ya. Jadi hanya itu sih yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan dari Departemen Kaderisasi. Mohon maaf gitu ya, tadi ramai sekali dan banyak kesalahan dari saya. Terima kasih dan lanjut ke departemen yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kembalikan ke Teh Ai ya. Oke, terima kasih Teh Hidatul yang telah memaparkan apa sih tadi dari kaderisasi itu tupoksi pekerjaannya kayak gimana gitu. Nah, terima kasih Teh. Mungkin teman-teman bisa memahami bagaimana kerja atau keadaan di kaderisasi itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya dari departemen yang lain untuk bisa menjelaskan bagaimana penjelasan dari departemen-departemen yang lain. Saya persilahkan. Halo Teh Ai. Mungkin dari perwakilan Departemen Sosial masih ada halangan ya, boleh dilanjut saja ke departemen yang lain. Oke, silakan ke Departemen Khairunisa mungkin sudah hadir atau masih belum ada? Ada Teh. Iya, saya persilakan kepada Departemen Khairunisa untuk memaparkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milatul Wahdah. Saya dari Prodi PGMI 4A. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Departemen dari Khairunisa. Apa sih itu Departemen Khairunisa? Jadi, Departemen Khairunisa itu adalah Departemen Kemuslimahan yang berfokus pada pembinaan para mahasiswi atau muslimah yang ada di kampus. Kemudian mempunyai targetan utama, yaitu untuk menciptakan kader yang islami, serta menjadikan seorang muslimah yang sholihah, tangguh, serta mempunyai peran dalam dakwah. Karena
bukan hanya ikhwan saja gitu ya yang mempunyai peran dalam dakwah, tetapi muslimah pun sekarang mempunyai peran dalam dakwah itu sendiri. Nah, kemudian ada apa saja gitu ya program kerja yang ada di Departemen Khairun Nisa. Untuk keseluruhan program kerja yang ada di Departemen Khairun Nisa ada 6. Yang pertama ada peringatan Hari Ibu, yang kedua ada peringatan Hijab Day, yang ketiga ada kajian online muslimah, yang keempat ada Karisa, kajian rutin Khairun Nisa, yang kelima ada MBN, minat bakat nisa. Nah, pada minat bakat nisa ini ada 2. Yang pertama ada nasyid dan yang kedua ada kaligrafi kelas. Nah, kemudian yang terakhir ada Selasa, seminar Kanika Khairun Nisa. Mungkin itu sedikit pengenalan dari Departemen Khairun Nisa. Mohon maaf apabila sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mila sudah memaparkan tadi mengenai apa saja yang ada di Departemen Khairun Nisa. Teh Mila lupa ya apa sudah memperkenalkan anggotanya? Belum, Teh. Ya, tolong perkenalkan terlebih dahulu ya Teh, biar teman-teman Baik. semua tahu gitu. Baik. Nah, jadi adapun anggota dari Departemen Khairun Nisa itu, yang pertama ada sekretaris bidang, yaitu ada Teh Rinrin Siti Nur Hasanah. Barangkali di sini ada Teh Rinrinnya? Ada tuh. Teh Nindi on cam dong. Teh Rinrin. Mungkin gangguan sinyal ya. Saya sebutkan saja. Kemudian ada bendahara. Bendaharanya itu ada Teh Nindi Indriani Suryansyah. Kemudian ada anggotanya, ada Teh Isna. Kemudian ada Teh Ika Samrotul Fuada. Yang ketiga ada Teh Rita Aprilia. Dan kemudian ada Teh Siti Jenab. Nah, mungkin itu anggota dari Departemen Khairun Nisa, Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh Mila. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita lanjut ya. Mungkin pengenalan dari Departemen Media dan Dakwah. Sudah hadir ketuanya barangkali dari Departemen Media dan Dakwah? Dari Departemen Media dan Dakwah sudah siap, sudah hadir saat ini? Saya persilahkan kepada Departemen Media dan Dakwah untuk memaparkan apa aja yang ada dan seperti apa Departemen Media dan Dakwah itu. Belum ada masuk suara dari Departemen Media dan Dakwah. Kalau sekarang ada tidak, Teh? Nah, sekarang ada, Teh. Masuk. Ada, Teh. Oke, bismillah ya. Nah, di sini saya diamanahi sebagai ketua dari Departemen Dakwah dan Media LDK DDJ IAID Ciamis. Nah, kami ada 6 orang anggota. Saya sebagai ketuanya, saya Ain Siti Salamah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Dan ada sekretaris saya, Teh Isni, itu PGMI semester 4. Namun kudarullah tidak ada gitu ya.
di sini. Terus ada bendaharanya Teh Imaratul Milah, itu sama PGMI semester 4. Dan ada anggotanya yaitu Kang Hilmi, maaf. Itu dari IAT semester 4, Kang Ridwan dari IAT semester 4, dan satu lagi Teh Karmila dari PGMI. Nah, jadi saya itu dikelilingi sama PGMI dan IAT ya. Oke, dari dakwah dan media ini sendiri merupakan departemen yang mewadahi teman-teman dari departemen lain untuk ini nih, departemen yang membantu dalam penyiaran layanan kampus. Nah, layanan kampus di sini apa gitu ya? Seperti kita dalam layanan kampus itu dalam pelayanan di musola, terus pelayanan di Maskam, dan juga pelayanan di Mading, maaf, di Mading. Nah, terus dakwah di sini berarti tentang syiar. Nah, syiar di sini adalah sarana untuk menebar kebaikan di kampus IAID Ciamis sendiri. Ya, jadi sebagai wadah syiarnya. Nah, ya selain di selain LDK-nya gitu ya. Dan apa sih kayak fasilitatornya itu ya itu dari dakwah dan media. Terus media yang berarti menebarkan syiar dakwah dalam bentuk media, baik itu tulisan maupun berupa desain dakwah. Karena yang kita tahu ya bahwa dakwah pada zaman sekarang itu tidak hanya di balik mimbar, tapi bisa juga dalam media gitu, secara online maupun kita secara tulisan. Nah, di dakwah dan media ini kami ada beberapa proker ya. Yang pertama itu kami itu dalam mading gitu, menyusun mading. Nah, qadarullah karena sekarang itu pandemi ya, jadi belum dilaksanakan. Terus ada mengelola dari sosial media. Nah, sosial media kita itu apa aja? Sosial medianya itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan juga kami punya website ya. Kalau teman-teman apa ya pengen tahu, tapi itu belum maksimal untuk dikelolanya. Terus kami juga pelayanan kampus yang tadi udah dijelaskan. Terus kami ada kajian media. Nah, kajian media ini baru khusus untuk pengurus saja gitu, belum menyentuh ke anggota dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya itu kami kayak apa sih kayak ya tadi mewadahi dari departemen lain untuk dalam pembuatan info gitu ya. Jadi infokomnya juga gitu dari dakwah dan media ini. Ternyata untuk teman-teman semua ya yang barangkali nanti minat di media gitu ya, dakwah dan media ini, teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk bersama kami gitu, bergabung. Oke, mungkin segitu ya penjelasannya, karena mohon maaf juga dari anggota dakwah dan media ini tidak hadir semua gitu, kecuali saya. Mohon maaf ya. Oke, saya kembalikan kepada Teh Aiman Syitoh. Oke, terima kasih Teh Salama sudah memaparkan bagaimana di media dan dakwah itu sendiri. Untuk selanjutnya, dari Departemen Sosial, apakah sudah hadir? Cek dari Departemen Sosial. Apakah sudah hadir? Dan ini mungkin yang terakhir ya, departemen terakhir, yakni Departemen Sosial dan ISUP. Ya, silahkan Kang. Oke, bismillah. Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ini pakai ketua pelaksana ya akunnya, itu gak sama akun saya sendiri.
Oke, mungkin pertama saya akan mengenalkan apa itu Departemen Sosial. Departemen Sosial itu departemen yang bergerak di bidang sosial tentunya, sesuai namanya. Sosial yang bagaimana gitu kan. Ada sosial isu keumatan gitu kan. Nah, ada yang baru dari sosial isu keumatan ini, yaitu tadinya gak ada isu gitu. Pas muktamar kemarin disahkan adanya sub atau bagian dari Departemen Sosial yaitu isu. Nah, gitu. Nah, Departemen Sosial itu mengurus apa aja sih? Tentunya itu dalam bidang kesosialan gitu kan, sosial. Jadi mungkin untuk sebentar. Jadi tentunya itu kita bergerak di bidang sosial, dalam keumatan juga. Jadi apa-apa yang ada di sosial kita bahas. Dan semisal kajian. Nah, gitu. Terus ada juga dari program kerja kita yaitu kayak DDJ cepat tanggap gitu. Kalaupun ada yang musibah-musibah itu nanti kita galang dana gitu, galang donasi ataupun dari sing untuk membantu sosial kan, karena apa namanya, emang sosial, namanya juga sosial dan kita bergerak di sosial gitu. Dan alhamdulillah ada pun program yang kalian juga bisa lihat itu kan, kemarin ada program DDJ peduli gitu kan, ada gitu. Itu adalah salah satunya pencetusnya adalah yang mengerjakannya Departemen Sosial. Dan ada pun yang kemarin gitu, yang kajian yang baru-baru tadi kemarin, yaitu kajian konotarsisan, itu berasal dari Departemen Sosial dan Isu. Kenapa Departemen Sosial Isu? Ya, karena emang apa ya, kenapa emang hubungannya di sana. Jadi mungkin gitu, mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Nanti selanjutnya mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut, lebih intens lagi kepada saya atau kepada ketuanya gitu kan, langsung secara pribadi kalau ada yang mau penasaran. Cuman saya di sini cuma memberikan gambaran besarnya gitu, bahwa Departemen Sosial itu bergerak dalam sosial gitu, kegiatan-kegiatan sosial, misal kajian lah gitu kan, misal apalagi ada DDJ peduli, DDJ cepat tanggap gitu kan, kalau ada apa namanya, ada musibah nanti DDJ cepat tanggap ada. Nah, adapun untuk ketua pengenalan ya, pengenalan siapa aja yang ada di Departemen Sosial, yaitu yang pertama ketuanya itu Kang Hadi ya. Kang Hadi, mohon maaf karena Kang Hadi ada sebuah kegiatan jadi nggak bisa ikut pada sidang kali ini gitu. Tapi kalau penasaran sama Kang Hadi, nanti bisa kok dicari di grup, ada namanya Kang Hadi, yang fotonya nanti kalau mau tanya ya silakan. Dan terus ada sekbid, sekretaris bidang kan, itu TAI, dan ada ke TAI di sini. Kayaknya nggak ada sih, ada halangan sama kayak ketua Kang Hadi, dia tidak bisa ikut gitu kan, yang mungkin ada kendala lainnya mungkin, tapi saya nggak tahu. Nah, selanjutnya ada TAI Siti Masito yang selaku tadi jadi moderator, itu ada salah satu anggota dari Departemen Sosial dan Isu. Nah, selanjutnya ada juga Teh Arina. Teh Arina ada di sini tuh, ikutan jadi peserta di sini gitu. Jadi peserta tabaruk 2, karena Teh Arina belum ikutan peserta tabaruk 2, tapi tabaruk 1-nya dia ikutan. Itu. Terus udah munculkan. Cek, ada suaranya? Ada Kang, ada. Oke gitu. Jadi itu ya. Yang tadi Teh Arina, ada salah satu anggota dari Departemen Sosial dan Isu, Teh Arina
Tarina sekarang mengikuti jadi peserta di Tabaruk 2 ini karena emang belum mengikuti kita Tabaruk 2, tapi Tabaruk satunya udah. Dan kenapa kok jadi pengurus gitu kan? Karena udah menurut persyaratan sudah ada, emang udah ada persetujuan dari awalnya gitu. Udah ada perjanjian gitu dari awalnya sama ketua dan sama BPH gitu. Jadi bisa. Selanjutnya mungkin saya sendiri gitu dari Departemen Sosial itu menjabat sebagai ketua isu dan keumatan ya. Saya lupa lagi. Pokoknya isu lah, membahas tentang isu. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ya pada awal yang tadi saya jelaskan bahwa sosial isu ini sebelumnya tidak ada gitu. Isu dan keumatan itu sebenarnya tidak ada. Nah, cuman pas muktamar kemarin dicetuskan bahwa di organ-organ atau di LDK yang lain itu isu dan keumatan itu udah ada. Kenapa di LDK belum ada? Jadi diadakan lah gitu. Nah, cuman bukan lagi membuat departemen yang baru. Itu karena sudah ranahnya emang masuk ke sosial, jadi dimasukkan ke sosial. Jadi ada bagian, jadi masuknya ke bagian dari sosial, isu dari sosial gitu. Mungkin apa lagi ya? Mungkin udah. Kalau ingin apa namanya, ada yang pertanyaan atau masih yang belum dimengerti ataupun ada yang dipenasarankan gitu tentang Departemen Isu dan Sosial, bisa hubungi saya gitu atau anggota yang lain atau ketua Kang Hadi gitu kan, bisa lebih intensnya lebih gitu supaya lebih jelas juga. Nah, nanti ada apa namanya, pelatih magang ya, nanti ada di sana supaya lebih apa namanya, lebih paham lagi gimana sih di Departemen Sosial itu kerjanya kayak gimana. Nanti dengan magang nanti kita bisa tahu lah. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ya yang menyakiti hati, mohon maaf. Sekali lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Isan sudah memaparkan mengenai bagaimana tadi tentang di Departemen Sosial dan Media. Namun sebelum kita beranjak ke perkenalan selanjutnya, yakni dari BPH, saya mau bertanya dulu nih. Tadi kan sudah perkenalan ya dari beberapa departemen yang ada di LDKDDJ. Nah, untuk itu, untuk seluruh peserta bisa ya menjawab ada berapa departemen nih yang sudah tadi dikenalkan gitu. Untuk mengingatkan kembali mohon maaf Teh. Ya Teh. Satu lagi ada fundraising. Oh iya, maaf Teh. Satu lagi ya, iya. Satu lagi, maaf. Sebelum itu, mohon maaf sebelumnya. Dari perkenalan dari Departemen Fundraising katanya. Silakan Teh. Silakan dari Departemen Fundraising untuk memperkenalkan. Mohon maaf Teh, mungkin sedang ada gangguan jaringan. Oh iya, mungkin apakah dinantikan saja atau kita mau menunggu nih dari Departemen Fundraising ini? Katanya Teh dilanjut dulu saja ke BPH. Oke, karena ada kendala teknis ya di jaringan buat
dari Departemen Fundraising sendiri, kita lanjut pengenalan dari BPH atau singkatan dari Badan Pengurus Harian kepada eh, BPH atau kepengurusan di LDKDDJ. Saya persilahkan. Cek suaranya tuh. Suara? Ada Kang, tapi sedikit kecil suaranya. Kecil suaranya. Iya Kang, kecil suaranya. Ayo suaranya. Cek. Kecil suaranya. Iya, jelas. Nah, sekarang jelas Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Bismillah, teman-teman semua. Terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang masih semangat ya mengikuti kegiatan tabaruk kali ini. Insya Allah di kegiatan kali ini sesuai dengan jadwal ya, kita perkenalan tentang LDKDDJ ya. Tadi sudah disampaikan ada 5 departemen yang berada di Lembaga Dakwah Kampus Darul Dakwah Jamiah, khususnya di LDKDDJ di IB Ciamis. Nah, kelima departemen ini pasti sangat berperan aktif ya, khususnya di ranah LDK. Karena dari 5 departemen ini menjadi salah satu syarat harus ada di lembaga dakwah kampus. Karena kalau kita masuk ke ranah FSLDKN, ya ada namanya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional Indonesia. Itu lingkupnya itu nasional se-Indonesia. Nah, di FSLDKN itu atau disebut juga Puskomnas, Pusat Komunikasi Nasional, yang sekarang itu ada di Salim UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu di Puskomnas itu ada 4 ya. Ada 4 komisi yang teman-teman harus ketahui ya. Ada 4 komisi yang nanti ini berperan aktif dalam arahan-arahan yang nanti diarahkan kepada LDK-LDK yang ada di Indonesia. Nah, di Puskomnas ini ada 4 komisi. Yang pertama itu ada komisi A. Nah, komisi A ini merajuknya itu ke dalam isu dan keumatan, gitu ya. Nah, kalau di LDKDDJ itu ada Departemen Sosial dan Isu, gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk sekarang sudah ada isu diisi di departemen, dan ini menjadi salah satu syarat juga, gitu ya. Karena nanti untuk verifikasi, ini lebih ke administrasi KLDK-an, nanti untuk verifikasi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ada di LDK-nya. Dan itu harus real ada di LDK-nya. Maka untuk di tahun sekarang, alhamdulillah di LDK-DDJ itu sudah ada isu, gitu ya. Jadi nanti untuk isu ini, sebenarnya isu ini berperan aktifnya di ranah internal saja. Dan nanti kalau ada semisal gerakan-gerakan, itu nanti ada isu-isu yang sekiranya tentang keislaman itu ya, yang kemarin tentang gerakan menutup aurat dan lain sebagainya itu. Dan di Departemen Sosial ini tadi gerakan-gerakan yang berbasis kepedulian. Nah, ada di program tadi yang telah Kang Ihsan sampaikan tentang DDJ Peduli. Itu dulu pun sudah ada DDJ Peduli, namun belum belum terrealisasikan ya, karena mungkin beberapa hal di waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah untuk sekarang, karena di departemen, khususnya di Departemen Sosial, tadi ya telah dipaparkan oleh Kang Ihsan ya, itu ada beberapa program kerja yang mungkin diantaranya teman-teman sudah mengetahui, ada Darussalam Islamic Festival. Ini gebiar Lembaga Dakwah Kampus sebagai sarana syiar juga, tingkatnya itu tingkat Priangan Timur gitu ya, untuk promosi Darussalam juga. Nah, nanti dari Puskomnas ini sebagai arahan, tadi ada Komisi A tentang isu dan keumatan. Yang kedua ada Komisi B. Nah, Komisi B ini ranahnya kaderisasi atau ke-LDK-an gitu ya. Ke-LDK-an. Jadi ini yang membahas mengenai tentang ke-LDK-an yang ada di LDK-nya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Ini
sangat berperan aktif. Kalau di lembaga dakwah kampus di DJ ini ada departemen kaderisasi, ya. Bagaimana nanti di departemen kaderisasi ini merawat, ya, lebih ke merawat sebenarnya. Bagaimana nanti teman-teman yang menjadi anggota lembaga dakwah kampus itu dapat komunikasinya itu tetap berjalan, ya. Maka itu tugas dari departemen kaderisasi untuk merawat komunikasi khususnya dan menjalin ukhuwah satu sama lain. Nah, ini sebagai sarana juga dengan berbagai macam program yang ada, ya, baik itu dalam pengkaderan, terus dalam perekrutan dan lain sebagainya, dan kajian-kajian beserta satu yang paling terpenting di departemen kaderisasi sebagai wahana dan sarana juga itu ada kegiatan mentoring. Karena kaderisasi ini merupakan salah satu jantungnya LDK. Jika kaderisasinya mati, itu otomatis LDK-nya pun mati. Gitu ya. Jadi sarana untuk kita menguatkan itu ada di departemen kaderisasi. Seperti itu. Jadi dengan nanti berbagai macam program kerja yang nanti akan teman-teman ketahui, nanti ada tahapannya. Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh tahap orientasi yang insya Allah nanti dalam program selanjutnya. Nah, di FSLKN atau di Puskomnas juga ada komisi C tentang Khairun Nisa. Kalau di LKDDJ ada departemen Khairun Nisa. Kalau di komisi C itu tentang kemuslimahan, komunikasi antara muslimah, gitu ya. Nah, ini perawatan juga, ya, bagaimana kaum akhwat, gitu ya, tetap menjalin komunikasi dengan baik satu sama lain, gitu. Kenapa tidak ada departemen kelakian, gitu ya? Karena mungkin tidak sangat diurgenkan, gitu ya. Bukan berarti di FSLKN itu tidak membutuhkan, gitu, tapi tetap, gitu ya, tapi tetap ada dengan berbagai macam. Namun tidak dibentuk untuk departemen. Dulu ada program di LKDI bukan departemen Khairul Rijal dulu, ya, tapi itu tidak di ACC karena mungkin tidak ada rujukannya. Jadi kita mengikuti arahan dari Puskomnas juga. Nah, selanjutnya untuk departemen Khairun Nisa ini, ya, alhamdulillah di LDK-DDJ sudah ada tadi departemen Khairun Nisa, ya, kemuslimahan. Ini teman-teman nanti akan dikaji juga tentang mengenai minat bakat nisanya. Nah, kenapa pas teman-teman daftar menjadi anggota LDK-DDJ itu ditanya tentang bakat, gitu ya. Sebenarnya kami mewadahi, ya, teman-teman di lembaga dakwah kampus ini mewadahi bakat-bakat teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya LDK ini bakat teman-teman itu bisa terrealisasi dan dapat ditingkatkan. Ya, mudah-mudahan. Ini juga menjadi sarana buat teman-teman untuk menggali pengetahuan, keterampilan di lembaga dakwah kampus. Sama-sama, ya, antara satu pengurus dan anggotanya, sama-sama kita untuk menggali bakat kita sendiri, gitu ya. Bagaimana supaya nanti kita bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terutama untuk orang tua. Seperti itu. Nah, ini nanti di Departemen Khairun Nisa. Dan tadi dengan berbagai macam program kerja yang telah dibuat, dan itu disesuaikan dengan arahan yang terdapat di Pusat Komunikasi Nasional di Puskomnas. Selanjutnya ada Departemen Dakwah dan Media, gitu ya. Tadi telah disampaikan itu bagaimana supaya siar-siar kita itu lebih terjangkaunya lebih luas, gitu ya. Tadi kalau kata Teh Salama itu informasi, gitu ya, infocom. Jadi bagaimana supaya siar di LDK ini lebih luas lagi, ya, untuk siarnya itu bisa melalui media dengan sarana atau fitur-fitur yang ada, aplikasi yang digunakan melalui media-media yang ada khususnya di Departemen Dakwah dan Media sebagai wadah, ya, bagi teman-teman nanti yang semisal minat nih, saya di dakwah dan media, gitu ya, bisa nanti teman-teman tinggal ada prosesnya, gitu ya, ada prosesnya. Jadi ini jadi salah satu juga rujukan teman-teman semua, ya, yang bakatnya terpendam misalnya, karena saya yakin semua peserta yang ada di sini itu pasti punya handphone, gitu ya, terutama pastinya punya handphone pertama itu, ya, pasti insya Allah ini sudah ahli media semuanya, sudah ahli media. Bagaimana nanti karya-karya yang kita hantarkan, yang dipublikasikan itu dapat bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Dan nanti kami di Departemen Dakwah dan Media juga mewadahi bakat-bakat yang nanti bisa dipublikasikan, ya, dan mudah-mudahan nanti bisa diakui, gitu ya, diakui oleh berbagai macam kalangan atau orang-orang yang ada di daerahnya kita masing-masing, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir tadi, karena itu di Puskomnas itu ada
Humas dan Media sebenarnya untuk komisi D ya. Di LDK DDJ tadi ada Departemen Dakwah dan Media. Jadi ada 4 komisi. Kenapa di LDK ada 4 komisi yang sangat penting? Tadi 4 di Puskomnas, maaf, di Puskomnas ada 4 komisi. Kemana Departemen Fundraising? Nah, Departemen Fundraising itu menyatu dengan bendahara. Karena fundraising ini membahas mengenai tentang perekonomian. Kami alhamdulillah di Lembaga Dakwah Kampus di LDK DDJ ini sudah ada Departemen Fundraising, dan alhamdulillah mungkin di berbagai macam program kerja sudah berjalan gitu ya, terutama alhamdulillah sekarang nih promosi juga ya buat teman-teman, sudah ada produk khas LDK DDJ mengenai tentang hijab, alhamdulillah namanya Az-Zahra, nanti insya Allah akan segera launching untuk produknya itu. Terus ada lagi dalam produk desainnya ya, alhamdulillah di Lembaga Dakwah Kampus juga ada produk-produk yang bisa menjadi perekonomian di Lembaga Dakwah Kampus khususnya. Nah itu diantaranya untuk departemen yang teman-teman nanti bisa bertanya-tanya, terus ingin lebih mengetahui dan mendalami seputar tentang 5 departemen yang ada di Lembaga Dakwah Kampus. Nah 5 departemen ini tentunya bekerja terus sesuai dengan arahan yang ada di Pusat Komunikasi Nasional menuju Puskomda, Pusat Komunikasi Daerah, yang insya Allah sekarang itu ada di UPI Tasikmalaya, ya LDK-nya itu LDK Atarbiyah UPI Tasikmalaya, itu sebagai pusat komunikasi daerah. Dan kita di Lembaga Dakwah Kampus di LDK DDJ ya, sebagai LDK yang memberikan sarana-sarana kepada teman-teman sebagai mahasiswa Darussalam untuk mewadahi teman-teman di Lembaga Dakwah Kampus ini. Ya kami bersama-sama di LDK DDJ berusaha ya mewadahi teman-teman bagaimana supaya nanti teman-teman bisa ikut serta dalam menebar kebaikan ya. Itu tagline LDK DDJ itu, menebar kebaikan. Itu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya apa sih BPH itu ya? Sebenarnya kalau BPH itu ibaratkan kepala. Jadi kita itu lebih ke atas gitu ya. Lebih ke atas. Sedangkan organ-organ yang lainnya itu ibaratkan dengan departemen-departemen yang gerak gitu ya. Dan kami tugasnya mengawasi ya. Tugasnya kami mengawasi berbagai macam program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Puskomnas, Pusat Komunikasi Nasional, dan arahannya itu dibuat dengan program kerja yang disesuaikan di LDK-nya dan disesuaikan di kebutuhan di Institut Agama Islam Darussalam. Nah, di BPH ini alhamdulillah untuk tahun sekarang ya saya Helen Taufik Ramdhani sebagai ketua LDK DDJ, dan ada Kang Iwan ya, Kang Iwan Herdiawan. Beliau juga sebagai wakil ketua LDK DDJ, dan ada nanti Teh Ina Ainus Ada sebagai sekretaris umum LDK DDJ, dan bendaharanya itu Teh Maya ya Herianti sebagai bendahara umum LDK DDJ. Nah, teman-teman semua mungkin sudah pada mengenal ya untuk orang-orang ini ada di BPH. Jadi tugas kami hanya mengawasi. Nah, ranahnya BPH itu tidak bergerak seperti departemen-departemen yang ada di sini. Ya, ranahnya itu tidak bergerak seperti action di lapangan. Ya, kami mengikuti kegiatan, cuman kami memantau, gitu ya. Kami memantau. Jadi tugas kami itu di LDK DDJ ke atas. Ya, tugas kami ke atas. Ya, seperti ya kami menghadiri kegiatan-kegiatan, khususnya ada undangan dan lain sebagainya. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan biro kemahasiswaan, terus berhubungan dengan rektor, ya kami ke atas gitu ya. Misal kami juga di Puskomda gitu ya. Nah, kami tugasnya itu berkomunikasi dengan daerah. Berkomunikasi dengan daerah, menyeluruhi semua departemen gitu ya. Sering berkomunikasi, bersilaturahmi bagaimana keadaan di LDK-nya. Jadi kami tetap dipantau di Lembaga Dakwah Kampus ini, tetap dipantau oleh Puskomda, Pusat Komunikasi Daerah, gitu ya. Dan alhamdulillah di LDK DDJ sudah ada beberapa orang yang masuk ke Puskomda, Pusat Komunikasi Daerah. Di antaranya saya masuk ke Komisi D di Dakwah dan Media, dan alhamdulillah sebagai ketua di Komisi D. Terus ada Kang Iwan Herdiawan, beliau masuk di Komisi B tentang ke-LDK-an, atau maksudnya tentang kalau di LDK DDJ itu kaderisasi. Terus ada Teh Salama juga. Teh Salama baru masuk alhamdulillah
dia masuk ke komisi B ya, komisi B di LDK-an gitu ya. Terus ada Kang Hadi, Hadi Miftahul Hidayat, alhamdulillah beliau masuk ke komisi A gitu ya, tentang isu dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang. Tugas kami di sana ya, tugas kami sama gitu ya. Tugas kami mendata gitu ya, mendata LDK supaya LDK yang ada di Priangan Timur ini bisa terangkat. Nah, khususnya di Lembaga Dakwah Kampus ini sebagai sarana juga nanti buat teman-teman yang ingin menjadi pengurus di Lembaga Dakwah Kampus ini, kegiatan ini merupakan salah satu syarat. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman setelah kegiatan Tabaruk 2 ini? Oke, itu yang menjadi pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan teman-teman ketika setelah melakukan kegiatan Tabaruk ini? Karena kami yang menjadi pengurus tidak selamanya akan menjabat jadi pengurus, dan pasti nanti akan ada yang meneruskan, di antaranya teman-teman yang nanti akan meneruskan perjuangan estafet di LDK DDJ ini. Dan harapan kedepannya ya, kami memiliki berbagai macam program yang ada. Nanti teman-teman tinggal kaji kembali, analisis program-program yang ada di LDK DDJ itu sendiri. Bagaimana, apakah nanti diperbaiki lagi seperti apa, terus ditambah atau seperti apa lagi. Nanti teman-teman yang akan menjadi pengurus khususnya di Lembaga Dakwah Kampus ini, insya Allah teman-teman pasti bisa. Dan nanti setelah kegiatan ini akan ada, tadi dari Departemen Kaderisasi lupa memaparkan, insya Allah setelah teman-teman masuk ke kegiatan Tabaruk ini, mengikuti kegiatan Tabaruk ini selama kurang lebih 2 hari, nanti teman-teman akan ada yang namanya program kerja PPKB. PPKB. Apa itu PPKB itu? Pengalaman pengabdian kader baru gitu ya. Nah, ini nanti praktek pengabdian kader baru. Nanti teman-teman akan mencoba itu ya, memberi kesempatan ya, kami dari pengurus LDK DDJ memberi kesempatan teman-teman untuk mengabdi menjadi pengurus. Nah, untuk program ini insya Allah program ini akan dilaksanakan selama 5 bulan. Nah, selama 5 bulan teman-teman nanti akan melaksanakan program PPKB ini. Dan insya Allah nanti akan ada buku panduannya, dan insya Allah akan dijelaskan melalui tahap orientasi yang nanti akan disampaikan oleh ketua departemen atau pembimbing yang nanti telah ditugaskan. Jadi teman-teman setelah mengikuti kegiatan Tabaruk ini, insya Allah akan diarahkan menuju kegiatan PPKB, praktek pengabdian kader baru, gitu ya. Khususnya program ini sangat dipentingkan ya, karena ini menjurus kepada teman-teman bagaimana nanti supaya dapat mengetahui ya gimana pergerakan pengurus LDK DDJ itu seperti apa. Nanti teman-teman akan mengetahuinya, dan insya Allah akan menjadi pengalaman juga ke depannya setelah teman-teman nanti menjadi pengurus. Tidak akan canggung gitu ya, tidak akan canggung insya Allah. Karena dengan program ini nanti teman-teman akan lebih mengenal tentang LDK DDJ lebih dalam. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi mungkin dari sekretaris ada Teh Ina di sini. Ada Teh Ina? Oh, tidak ya. Nah, untuk sekretaris, nah saya sampaikan saja, untuk sekretaris umum itu sama ya, tugasnya ya kami memantau gitu. Cuman untuk sekretaris ini lebih pengadministrasian tentang berbagai macam administrasi yang diperlukan oleh departemen-departemen. Jadi kita bekerja tidak kelihatan gitu ya, tapi kita lebih capek gitu bekerjanya, lebih rumit karena kita sebagai pencetus-pencetusnya seperti itu. Di dalam di sini perlu teman-teman ketahui, di BPH ini kalau dilihat mungkin ini apa ya, rujukannya itu sangat berat gitu ya. Kalau masuk ke ranah BPH itu sangat berat karena pertanggungjawabannya pun berat. Dan nanti teman-teman juga ya mudah-mudahan dapat meneruskan orang-orang terpilih yang menjadi di BPH dan ketua-ketuanya. Insya Allah nanti teman-teman setelah masuk ke LDK DDJ menjadi pengurus gitu ya, menjadi pengurus, dan selanjutnya diimplementasikan berbagai macam program kerja yang ada di Lembaga Dakwah Kampus ini. Nanti juga teman-teman nanti bisa mengimplementasikan di luarnya. Teman-teman nanti bisa juga mengimplementasikan di luar, baik itu organisasi keislaman yang lainnya, seperti itu.
Nah, tugas sekretaris tadi pengadministrasian, dan tugas bendahara pun sama ya, tentang keuangan, dan itu merapat dengan fundraising. Ya, kalau fundraising itu lebih mendominasinya ke perekonomiannya. Ya, kalau bendahara itu lebih ke menjaga perekonomiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah nanti ada program PPKB ya teman-teman, akan ada ditindaklanjuti. Program ini alhamdulillah telah di-ACC oleh Ibu Pembina dan beserta DPO gitu ya, Dewan Pertimbangan Organisasi yang ada di LDK-DDJ khususnya. Nah, nanti teman-teman setelah ini akan dibagi kelompok gitu ya, akan dibagi kelompok untuk mengikuti kegiatan PPKB gitu ya, akan mengikuti kegiatan PPKB selama 5 bulan. Seperti itu. Dan untuk kegiatan PPKB ini ya, kegiatan PPKB ini nanti setelah dibagi kelompok untuk per departemennya, insya Allah itu dalam satu departemen itu dikasih waktu selama kurang lebih 1 bulan gitu ya. Jadi 1 bulan nanti teman-teman akan berpengalaman gitu ya di departemen. Misal di sini ada Kang Amon ya, ada Kang Amon di sini, ada Kang Amon, ada ya Kang Amon di sini, ada Kang Amon, Ada. alhamdulillah. Nah, nanti Kang Amon nih misal 1 bulan Kang Amon di departemen kaderisasi. Nah, merasakan departemen sosial, departemen kaderisasi selama 1 bulan. Apapun program kerja yang dijalankan dan diamanahkan kepada Kang Amon, nanti insya Allah mudah-mudahan Kang Amon bisa melakukan. Dan selanjutnya nanti di rolling gitu ya, kegiatan di rolling. Misal Kang Amon nanti bulan selanjutnya ke departemen sosial. Namun yang jadi catatan, insya Allah untuk Ikhwan itu hanya 4 departemen, tidak dengan departemen Khairunisa. Karena departemen Khairunisa itu khusus untuk akhwat gitu ya. Nanti ikhwannya tidak untuk departemen Khairunisa. Dan untuk akhwatnya itu merasakan semuanya, departemen kaderisasi, departemen sosial, departemen fundraising, dakwah dan media, itu lagi departemen kaderisasi. Jadi ya nanti teman-teman akan ikut serta dalam berbagai macam program kerja yang ada di lembaga dakwah. Tujuannya ada beberapa tujuan itu ya, supaya nanti teman-teman berpengalaman, terus ada pencerahan bagaimana tadi pergerakan di lembaga dakwah kampus. Jadi teman-teman yang mudah-mudahan kedepannya LDK-DDJ ini ya, dapat meningkat lebih baik lagi gitu ya, dari kepengurusan-kepengurusan yang terus berkembang gitu ya, alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bila nanti ada pertanyaan, ya silakan nanti bisa ditanyakan melalui forum chat atau langsung saja dikomunikasikan. Itu saja. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Wildan yang merupakan perwakilannya dari BPH, Badan Pengurus Harian di Lembaga Dakwah Kampus Darul Dakwah Jamiah. Nah, untuk selanjutnya karena tadi belum pemaparan ya dari salah satu departemen, yakni Departemen Fundraising. Sekarang sudah hadir ya Teh dari Departemen Fundraising sendiri. Teh Siska. Iya Teh. Ya, sudah hadir. Silakan untuk memaparkan bagaimana nih tentang Departemen Fundraising sendiri. Nah, Secara Departemen. Oke, silakan Teh. Departemen Fundraising itu apa gitu? Karena bahasanya lebih ke Inggris gitu ya. Fundraising gitu. Silakan Teh. Jadi Departemen Fundraising ini merupakan sebuah bidang atau departemen yang bergerak di bidang perekonomian lembaga dakwah kampus. Jadi mungkin untuk program kerjanya, Teh silakan. Yang sudah jalan sekarang, Teh? Ya, mungkin boleh paparkan seperti apa saja gitu program kerja yang misal ada di Departemen Fundraising itu sendiri. Ya, yang sudah berjalan mungkin dalam hal promosi sudah berjalan dan alhamdulillah sudah aduh Teh, aku deg-degan.
Oh, tenang teh. Slow aja ya. Ya. Salah satu produknya ada dari makanan dan juga fashion. Salah satunya seperti kue ya kalau dari makanan, kue dan cemilan-cemilan lainnya. Kalau dari fashion itu mungkin sebentar lagi bakalan launching kerudung. Dan namanya itu Anajah kalau nggak salah. Iya, Anajah. Di launching. Oke, Teh. Jadi kalau departemen fundraising itu lebih ke orang-orang yang suka banget ini ya dalam hal ekonomi seperti itu ya, Teh. Iya, bisa jadi. Ya. Untuk perkenalan sendiri ada siapa aja nih Teh di departemen fundraising? Jadi di departemen fundraising ini ada 4 orang. Yang pertama mungkin saya sendiri, Siska Syamsiatuwarda. Di sini saya sebagai anggota. Terus ada ketua Ifni, bendahara Fadila, dan satu lagi sekretaris Teh Rena. Mohon maaf mungkin ketiganya tidak bisa mengikuti karena semuanya lagi ada halangan, jadi mohon maaf sekali gitu. Mungkin seperti itu Teh. Apakah sudah? Oh iya, baik Teh, terima kasih. Mungkin itu pemaparan tadi perkenalan sendiri dari Departemen Fundraising. Nah, jadi teman-teman di LDKDDJ sendiri ada dibagi dua ya, yang namanya BPH, Badan Pengurus Harian, yang tadi sudah Kang Wildan katakan, di mana letaknya sebagai kepala ya. Dan kalau departemen-departemen sendiri diibaratkan sebagai tubuh ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman sahabat LDK sendiri, ada yang ingin bertanya mengenai BPH dan departemen-departemen yang sudah tadi dipaparkan gitu. Saya persilakan buat teman-teman, bila mana ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung atau melalui chat ya. Silakan buat teman-teman, ada yang ingin bertanya dan menanyakan misalnya, Teh, kalau lebih jelasnya seperti apa gitu, kemana ke departemen ini tuh seperti apa lebih jelasnya lagi misalnya. Silakan, bisa untuk bertanya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya ya. Boleh Teh? Tadi kan ada apa ya? Apa namanya departemen fundraising ya Teh. Nah itu kan di dalamnya tentang perekonomian ya seperti itu. Maksudnya itu tuh kayak jadi intinya itu departemen fundraising itu buat orang-orang suka bisnis atau gimana sih Teh? Jadi di LDKDDJ itu ada, jadi kita itu membuat suatu karya gitu Teh, atau bagaimana? Dan misalkan tadi kan udah dijelasin ya ada apa makanan sama fashion gitu. Nah itu tuh dari mana gitu? Apakah dari anggota LDKDDJ atau boleh dari luar gitu atau bagaimana gitu? Saya kurang paham di situ. Terima kasih. Ya, sama-sama Teh. Mungkin bisa langsung dijawab sama anggota dari Departemen Fundraising. Iya. Tadi katanya yang masuk itu boleh apa harus yang suka bisnis gitu Teh? Ya. Siapapun bisa sih Teh, jadi nggak harus yang suka bisnis aja gitu. Soalnya saya juga nggak terlalu gitu kalau sama yang jual-jualan gitu. Terus tadi apa lagi Teh?
Enggak, maksudnya jadi itu tuh departemen itu apa bikin sebuah karya gitu untuk gimana teh maksudnya? Iya, boleh. Itu kan tadi ada Teteh kan bilang ya ada kue terus sebentar lagi launching ada kerudung ya. Nah, itu tuh nanti dijual gitu teh. Iya, jadi itu mah sekreatif mungkin aja teh mau apa gitu terserah bebas kan kalau kalau sekarang mah kebetulan kan yang ada itu seperti kue atau cemilan-cemilan lain apa aja gitu bisa. Jadi mau apapun juga bisa gitu. Yang penting ada yang bisa dipromosiin. Oh, siap siap siap. Jadi nggak harus dari DDK, nggak harus dari LDK DDJ juga ya? Bisa umum gitu teh atau harus dari orang-orang LDK DDJ gitu? Apanya teh itu harus dari Itu yang karyanya gitu. oh misalkan nggak dari hasil sendiri gitu. Iya, iya, iya. Oh, iya bisa, misalkan mau jualin misalkan dari cemilan ya, mau jualin dari mana gitu nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Ya teh, makasih ya. Ya, Ya. paham, paham, paham. Sudah terjawab ya, Teh? Iya, makasih teh. Ya. Dan ini masih ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya dari Teh Susi Dayanti. Izin bertanya Teh, apakah BPH itu bisa berkontribusi dengan departemen atau dalam artian membantu dalam tugas departemen? Itu pertanyaan dari Teh Susi. Mungkin saya persilakan kepada BPH untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih sebelumnya. Masih ada suaranya ya? Ada, Kang. Nah, untuk pertanyaan dari Teh Susi Dayanti ya, tentang BPH itu bisa berkontribusi dengan departemen atau dalam artian membantu dalam tugas departemen. Tentunya iya, Teh, karena departemen itu kan sebelum mengadakan kegiatan itu harus konfirmasi ke BPH seputar tentang kegiatannya apa yang akan dilaksanakan, dan itu atas kesepakatan dari BPH. Dan BPH juga tidak langsung memutuskan. Kami berkoordinasi dengan DPO sebagai pengawas organisasi khususnya di LDK DDJ dan Ibu Pembina. Nah, dalam segi kontribusi kegiatannya, BPH tentunya berkontribusi dalam kegiatan, ya berkontribusi. Nah, jika nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang nanti bisa diberikan oleh BPH, ya kami langsung terjun ke lapangan, tapi tidak secara langsung juga gitu ya. Yang kedua, contoh sederhana seperti ini. Karena di departemen itu ada sekretaris dan bendahara, ya di departemen ada sekretaris bidang dan bendahara bidang juga. Itu jika ada kegiatan itu pasti membutuhkan surat menyurat. Surat menyurat dan pendanaan gitu ya, dan pendanaan, dan itu nanti berkontribusi dengan bendahara dan sekretaris umum gitu ya, seperti itu Teh Susi Dayanti. Jadi tugas departemen dengan BPH itu setiap kegiatan yang kami berkontribusi, bahkan sebelum kegiatan perencanaan pun dari pihak, misal seperti ini Teh, sebelum departemen melaksanakan kegiatan itu ada syuro departemennya, dan nanti masuk ke ranah syuro atau musyawarah BPH dengan departemen. Dan setelah nanti departemen dan BPH menyepakati syuro tersebut, nanti masuk ya BPH membuka syuro secara keseluruhan pengurus LDK DDJ. Nanti keterlibatan antara departemen yang memiliki program kerja itu nanti bisa berkontribusi dengan 5 departemen yang ada di LDK DDJ, terutamanya dengan BPH. Jadi departemen dan BPH itu pasti ya, ada kontribusinya dalam kegiatannya. Seperti itu ya Teh Susi Dayanti. Barangkali nanti kalau misal ada pertanyaan, itu hal kecil saja seperti itu. Gimana Teh Susi Dayanti? Siap Kang, makasih. Gitu ya, seperti ya. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran gini, gitu ya. Jadi BPH itu emang lebih berat gitu ya, lebih berat seperti itu. Oke, Kang Hilda, mungkin ini masih ada pertanyaan yang mungkin ini harus dijawabnya
oleh tim BPH ya. Pertanyaannya dari Teh Elis, apakah bisa anggota DDJ yang belum tabaruk 2 bisa masuk ke pengurusan katanya? Baik. Ini banyak sekarang nih, alhamdulillah. Terutama nih saya pribadi sebagai ketua LDKDJ dulu langsung jadi pengurus. Tapi ingat, bukan berarti saya lolos jadi pengurus, teman-teman. Oh enak, ketua LDKDJ langsung jadi pengurus. Saya juga memenuhi berbagai macam syarat gitu ya, yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus di lembaga dakwah. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota kan itu harus mengikuti kegiatan Tabaruk 1. Kemarin ada nih yang sudah mengikuti Tabaruk 1, terus kesininya bisa langsung jadi masuk pengurus gitu. Sedangkan syarat menjadi pengurus itu harus mengikuti kegiatan Tabaruk 2. Nah, sebetulnya ada jalan gitu ya. Ada jalan buat teman-teman yang misal ini bukan menjadi kendala kendala terberat buat teman-teman tidak mengikuti kegiatan di Tabaruk 1 atau Tabaruk 2. Tentunya ada kenapa sekarang di kepengurusan sekarang itu, bahkan sebelum-sebelumnya pun ada, itu ada tahap interview gitu ya, ada tahap interview khusus untuk kegiatan seperti semisal teman-teman nih kemarin ada Kang Saiman ya. Iya, Kang Saiman kemarin itu tidak baru saja diresmikan sebagai anggota tapi tidak mengikuti kegiatan Tabaruk 1. Tapi itu mengikuti berbagai macam syarat di LDKDDJ. Di antaranya teman-teman di sini mungkin mengikuti kegiatan mentoring. Dan selanjutnya mengikuti berbagai macam kegiatan aktif, kajian-kajian yang ada di LDKDDJ. Nah, untuk yang tidak mengikuti Tabaruk 1 itu nanti ada karya-karya harus dikumpulkan, di antaranya seperti itu. Dengan berbagai macam syarat, mengikuti kegiatan mentoring yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Nah, adapun yang sekarang, gitu ya, yang tadi ditanyakan oleh Teh Elis Yulianti ya, apa bisa anggota DDJ belum Tabaruk 2 bisa masuk ke pengurusan? Tentunya bisa. Saya jawab dengan kejujuran, insya Allah bisa, dengan mengikuti berbagai macam syarat yang telah ditentukan. Ini ada di SOP LDKDDJ. Tentunya SOP LDKDDJ ini menjadi sarana pertanggungjawaban ya di kepengurusan. Jadi dengan syaratnya tadi, jika semisal nanti ada rekrutmen kepengurusan dengan ada SOP-nya yang sesuai dengan SOP-nya, nanti bisa dipenuhi oleh teman-teman gitu ya. Nah, untuk jadi pengurus itu syaratnya itu Tabaruk 1 dengan Tabaruk 2. Nah, semisal nih kemarin ada Teh Arina. Teh Arina sudah mengikuti Tabaruk 1, tapi ketika ada rekrutmen kepengurusan kita butuh SDM. Ya, kita membuka dengan disesuaikan dengan SOP yang ada di lembaga dakwah kampus gitu ya. Jadi kita merujuknya ke sana, ke SOP. Jadi itu ya Teh Elis Yulianti ya, untuk anggota DDJ yang belum Tabaruk 2 bisa ya untuk mengikuti sebagai pengurus LDKDJ, tentunya dengan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi. Seperti itu Teh Elis Yulianti. Gimana Teh Elis? Barangkali Teh Elis. Bagaimana? Ya sudah, sudah cukup. Iya. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi ya yang masuk. Dan mungkin masih berhubungan lagi dengan BPH. Ini ada yang bertanya dari Teh Seli Anggraini. Apabila ada anggota departemen yang tidak aktif dan tidak mengikuti kegiatan, itu bagaimana Kang? Dan malah keluar, lalu diganti dengan yang baru atau dikasih tindakan? Oke. Seperti apa Kang? Ini ya tantangan kita nih. Sebenarnya ini tantangan di organisasi ya, bukan hanya di LDK saja, di semua organisasi pun pasti. Nah, tadi anggota departemen yang tidak aktif dan tidak mengikuti kegiatan itu bagaimana malah keluar diganti dengan yang baru atau dikasih tindakan. Sebenarnya seperti ini teman-teman semua sudah resmi menjadi anggota LDKDDJ. Kami di sini di Lembaga Dakwah Kampus, khususnya kami pengelola ya di LDKDDJ, ingin memberikan
sarana buat teman-teman ya untuk lebih mengenal ya mengenai tentang lembaga dakwah kampus dan bisa syiar dakwah gitu ya, khususnya di ranah kampus. Nah, bagaimana anggota DDJ yang tidak aktif? Nah, tentunya kami terus berusaha gitu ya. Terus berusaha, maka dari Departemen Kaderisasi ada bidang mentoring. Ini yang mendata anggota yang aktif dan anggota yang tidak aktif. Gitu ya. Ini mendata anggota yang tidak aktif dan anggota yang tidak. Bagaimana gitu ya? Jika anggota itu tidak mengikuti berbagai macam kegiatan, tentunya nanti dari grup mentoring itu ya pasti ada pembinanya atau pembimbing mentoringnya. Itu pasti akan mengkonfirmasi teman-teman sebagai anggota LDK DDJ untuk saling berkomunikasi tentunya. Ya, itu yang menjadi rujukan supaya nanti teman-teman meskipun kurang aktif di lembaga dakwah kampus dalam mengikuti kegiatan, tentunya untuk kegiatan mentoring ya saya harapkan ikut serta aktif gitu ya di kegiatan mentoring ini. Karena kegiatan mentoring ini sebagai sarana juga, ibarat kita kuliah lah seperti itu ya di lembaga dakwah kampus itu. Seperti kuliah, jadi ada kegiatan per pekan wajib untuk para anggota LDK DDJ mengikuti kegiatan mentoring. Jadi itu. Nah, sudah ada ya beberapa anggota ya yang sudah ingin mengundurkan diri, tapi alhamdulillah dengan berbagai macam usulan-usulan, alhamdulillah ada yang tidak jadi gitu ya. Karena mungkin ini beberapa hal yang harus dipertahankan buat teman-teman. Kita sudah ada di sebuah wadah syiar ya yang mungkin ini menjadi salah satu jalan dakwah penerus baginda Rasul. Kita sedang berjuang di sini gitu ya, sama-sama baik itu anggota dan pengurus dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama di sini berusaha untuk mengaktifkan, bukan hanya mungkin anggota saja, tapi di kepengurusan pun harus sama, gitu ya. Sama seperti itu, Sali Anggra ini, gitu ya. Jadi untuk tindak lanjutnya bagi orang-orang yang tidak aktif, insya Allah itu akan nanti ditindaklanjuti. Tapi bukan berarti nanti langsung dikeluarkan, tidak gitu ya. Tidak insya Allah, karena kami di sini bukan seperti organisasi Nah itu, kami tetap merawat gitu ya, menjalin komunikasi dengan baik gitu ya. Seperti itu Teh Sally Anggra ini. Terima kasih, Kang. Ya. Terima kasih pada Kang Wildan yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa dijawab lewat VN ya di belakang. Karena waktunya sudah habis untuk materi keempat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus tim LDKDDJ YAID dari Dakwah Jamiah yang telah memberikan perkenalannya pada materi keempat kali ini. Karena waktunya sudah habis, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama saya memandu kegiatan saat ini banyak kesalahan. Untuk itu, mari kita tutup mungkin dalam sesi keempat ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Teh Ai. Para peserta jangan dulu keluar ya. Berhubung ini materi yang terakhir dan nanti insya Allah setelah duhur kita akan melaksanakan penutupan, jadi ada oleh-oleh dari pengurus untuk para peserta. Jadi gini, nanti sebentar deh, masih ada gak nih? Takutnya nanti saya ngobrol semuanya udah pada nggak ada. Masih ada ini? Hadir Teh, ada. Oke, ya, ada 2 orang, 3, 4, 5, 6. Ini ada 37, yang lainnya? Ada. Oke, siap.
Jadi nanti dari panitia akan menampilkan gambar gitu ya, gambar yang cukup menarik dan para peserta semuanya bisa menebak gitu, menebak kata dari gambar itu. Nanti teman-teman semuanya jawab lewat kolom chat saja gitu ya. Siapa yang tercepat berarti itu yang berhasil menjawab pertanyaan, tapi harus benar juga gitu. Halo Teh Tuti. Iya, halo. Oke, sudah siap Teh Tuti? Insya Allah. Oke, jadi nanti per katanya saya kasih waktu 15 detik untuk menjawab. Sudah ada layarnya? Oke, ini untuk kata yang pertama. Oke, jadi gini, untuk clue-nya adalah dari kata gambar itu yang dicoret berarti itu katanya dibuang dan yang ditambah berarti ditambahkan ya. Nah, untuk yang di bawah itu gambar sayuran warna merah itu lebih dominannya ke warna. Coba siapa yang bisa jawab langsung saja jawab di kolom chat. Kalau ada yang nggak tahu, itu yang pertama gambar semangka. Oke, ternyata sudah banyak yang menjawab. Kira-kira jawabannya benar nggak? Boleh deh. Dari yang jawab pertama tadi itu ada Teh Eis ya. Boleh utarakan Teh, gimana sih kenapa jawabannya harus semangat meraih mimpi? Halo Teh Eis. Iya, Teh. Oke, coba jelasin Teh. Kenapa jawaban Teteh semangat meraih mimpi? Halo Teh Eis. Teteh bisa dijelasin nggak kenapa jawaban Teteh semangat meraih mimpi? Mungkin Teh Eis nggak bisa ya. Oke, untuk yang jawab kedua ada Teh Sipa. Halo Teh Sipa. Halo. Iya, Teh. Oke. Teteh bisa jelasin nggak kenapa jawabannya semangat meraih mimpi? Halo Teh. Ini pada takut atau gimana ya? Oke deh, coba yang ngejawab ketiga itu ada Teh Elis ya tadi Teh. Teh Elis atau bacanya kayak gimana? Jawabannya semangat meraih mimpi. Iya, kenapa Teh bisa gitu jawabannya? Karena gambar yang pertama itu kan semangka ya, Teh. Oke, Teh suaranya bisa diperbesar nggak? Ya, udah besar, Teh. Masih kedengeran nggak?
Oke, silakan. Nah, kan gambar pertama itu gambar semangka ya, Teh. Oke. Nah, terus di akhirnya NG KA-nya dihilangkan. Jadi semak. Nah, terus ya gambar yang kedua itu ada emot, di atasnya ada lampu yang berarti ingat. Nah, kata I-nya dihilangkan jadi ingat. Disambung sama gambar yang pertama jadi semangat. Yang kedua kan fokusnya tadi ke warna katanya bukan ke buah. Jadi merah ditambah I jadi meraih. Nah, tidur dikatakan dengan mimpi jadi semangat meraih mimpi gitu, Teh. Oke, kira-kira menurut peserta yang lain jawabannya benar nggak? Karena tadi ada yang jawab semampu meraih mimpi. Oh, Teteh juga ya tadi yang jawab. Kira-kira jawabannya menurut teman-teman semua itu benar nggak? Semangat meraih mimpi. Benar. Oke, ternyata benar. Jadi jawabannya adalah semangat meraih mimpi. Harusnya semangat mati. Tidur nggak perlu pakai semangat, Kang Ari. Tinggal tidur aja. Oke, Teh Lia siap nggak Teh ke gambar yang selanjutnya? Saya nggak akan kasih clue lagi, tinggal dijawab saja. Siap. Dah. Oke, semangat semuanya. Kalau nggak kelihatan boleh diperbesar di layar HP masing-masing ya. Coba, itu apa katanya? Ayo yang bisa jawab langsung tulis saja di kolom chat. Terus yang lain? Oke, yang lain coba. Nggak ada yang kelewat kah dari gambarnya? Masih, silahkan. Masih saya... Oke. Baik, ternyata sudah ada 2 yang benar. Jadi jawabannya adalah jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu. Jadi itu kan pakaiannya mau berangkat kerja ya, ditambahan jadi kerjakan. Jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu. Terakhir, sebelum semuanya istirahat. Saya hitung sampai 5. Yang bisa jawab. 1, 2. Betul, ini sangat mudah sekali. Dan ternyata yang menjawab barusan yang pertama itu betul sekali. Jadi itu jawabannya adalah lembaga dakwah kampus. Beri tepuk tangan dong buat semuanya. Tepuk tangan online. Mohon maaf ya di sini banyak anak TK jadi berisik. Baik, terima kasih kepada para peserta semuanya yang sudah aktif ya pada acara tabaruk di hari kedua ini. Dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kelancaran ya puasanya di hari ini. Tetap semangat meskipun sangat panas sekali di sini. Sangat hanaang kalau kata Teh Wida. Insyaallah. Dan jangan lupa nanti habis duhur setelah istirahat sebelum pukul 13.00 teman-teman semuanya harus sudah masuk ya ke room karena kita akan melaksanakan penutupan acara tabaruk 2. Untuk sekarang boleh semuanya istirahat melaksanakan sholat duhur. Terima kasih. Sama-sama. Selamat istirahat semuanya.
Oke, jangan lupa isi resumnya di grup WA ya. Yang tadi juga yang belum tuh, yang materi ketiga. Masih banyak yang belum ngisi. Mantap, mantap, mantap.